Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Ibu? Baik Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, coba masing-masing cek kerapian diri. Lihat ya, mana yang nggak rapi, kancing yang lepas, topi yang mereng-mereng. Nah, coba diperhatikan. Nah, kemudian kalau sudah selesai, lihat di sekitarnya masing-masing, terutama di bawah kolong mejanya. Ada tidak sampah-sampah yang berceceran? Ya, sudah? Sudah. Kalau sudah siap semuanya untuk belajar? Siap. Sebelum memulai pelajaran, supaya mendapat keberkahan, marilah bersama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Biasakan sebelum belajar atau memulai segala aktivitas, kita membacakan basmalah ataupun berdoa, ya. Nah, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran tentang materi kita. Materi kita hari ini adalah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Ya, adapun tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan kita nantinya menceritakan kondisi Arab pra-Islam, berarti sebelum Islam, ya, jahiliyah ya. Kemudian serta penyebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, kemudian masa hijrahnya Nabi Muhammad dan membangun kota Madinah, ya, kota Madinah. Kemudian untuk lebih memahami materi kita hari ini, mari bersama-sama kita saksikan video berikut ini. Apa judul materi kita? Kisah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Oke. Nah, sama-sama kita baca. Ya, hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sama-sama di kota ya, ya. 1, 2, 3. Dalam hijrah artinya perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dan sebagainya dari tekanan kaum kafir Quraisy. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah artinya perpindahan Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya. Siapa pengikutnya? Para sahabat dan orang-orang yang mempunyai akidah atau iman yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Di antara para sahabat yang ikut hijrah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian lanjutkan kembali. Nah, penyebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, ya, ada berapa? Yang pertama, Turunnya perintah hijrah
ke Madinah yaitu turunnya perintah dari Allah. Berarti Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, perintahnya untuk hijrah ke Madinah. Seperti salah satu ayat yang menyuruh Nabi Muhammad hijrah ke Madinah yaitu Quran surat An-Nisa ayat 100 ya. Quran surat An-Nisa ayat 100. Nah, bunyinya seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhadzir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wasa. Ya, artinya siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapatkan di bumi. Di bumi ini tempat yang luas dan rezeki yang baik. Ya, itu salah satu ayat yang menjadi sebab hijrahnya Nabi Muhammad. Kemudian tekanan kaum kafir Quraisy, orang-orang Islam di Mekah itu sudah tidak aman. Ya, banyak tekanan, banyak siksaan, banyak teror. Ya, tertekan orang-orang Islam di Mekah. Kemudian jaminan keamanan dari penduduk Madinah. Ya, orang Madinah menjamin keamanan orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Kemudian permintaan dari penduduk Madinah terhadap orang-orang Mekah ya. Nah, kemudian selanjutnya apa bacaannya? Perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Pertama ya, sebelum melakukan perjalanan, orang-orang kafir Quraisy itu menyusun rencana untuk menggagalkan sebab apa ya akan hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Kemudian Nabi juga melakukan rencana bersama para sahabatnya untuk menyusun rencana berangkat hijrah ke Madinah. Kemudian Nabi Muhammad bersama ditemani Abu Bakar ya melakukan hijrah secara bersembunyi-sembunyi untuk menuju Madinah. Salah satu tempat persembunyiannya adalah Gua Sur. Ya. Kemudian perjalanan mereka menuju Madinah dan hingga akhirnya sampai di Madinah dengan aman dan selamat. Kemudian sama-sama kita baca. Meneladani hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Meneladani hijrah. Meneladani. Apa arti meneladani? Mencontoh, mengikuti. Ya, mencontoh, mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Ya, rela berkorban. Jadi Nabi waktu melakukan hijrah tidak mengharapkan apapun, ya, tidak mengharapkan imbalan apapun, ya, semuanya karena Allah. Kemudian yang harus kita contoh lagi yaitu sikap teguh pendirian, ya. Nabi beserta para sahabat dan pengikutnya itu orang-orang yang teguh pendirian, nggak bisa dibujuk dengan hal-hal atau materi yang nggak seberapa dunia, ya. Kemudian karena berikutnya percaya diri. Ya, Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu percaya diri bahwa mereka percaya ada Allah yang akan selalu melindungi, ya, membersamai mereka. Kemudian sikap tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Untuk menyampaikan ya ajaran Allah ya kepada orang-orang di Madinah. Ya. Kemudian berikutnya sama-sama kita baca. Hikmah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ya. Yang pertama, kaum muslim selamat dari ancaman kaum kafir Quraisy. Setelah di Madinah mereka aman, ya, terlindungi, tidak ada lagi ancaman-ancaman dari orang kafir Quraisy. Kemudian apalagi yang berikutnya, semakin kuatnya persaudaraan kaum muslim. Kemudian bertambahnya kecintaan kaum muslim kepada Islam. Kemudian terjadinya persaudaraan baru antar kaum muslim. Nah, setelah Nabi melakukan hijrah ke Madinah, ya, orang-orang di Madinah dan orang-orang dari Mekah yang berhijrah itu mereka saling menyayangi, saling mencintai, ya. Semuanya karena Allah. Ya, mereka apa yang dimiliki orang-orang di Madinah itu juga menjadi milik orang-orang yang berhijrah ke Madinah, dari orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, ya. Kemudian ya, terima kasih. Nah, dari materi yang telah Ibu jelaskan, sudah paham ya apa arti hijrah, apa sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad dan hikmah
membuat kelompok, nanti akan diberikan tugas dari masing-masing kelompok, nanti akan saling bertukar pertanyaan, ya. Dimulai dari sekarang. Silakan buat bentuk kelompoknya. Ibu akan membagikan tugasnya. Masing-masing dibaca materi yang ada di bukunya, lalu buat pertanyaan. Masing-masing kelompok membuat pertanyaan dan jawabannya, agar nanti kita bisa saling bertukar pertanyaan dan jawaban. Silakan dikerjakan tugasnya. Ibu berwaktu 5 menit dari sekarang. Sudah selesai ya? Sudah? Sudah. Kalau sudah selesai, sekarang kita lihat pertanyaan dari kelompoknya Al-Adi ke kelompoknya Alif, ya. Ayo. Ya, apa? Pindah? Iya, pindah. Benar? Ya, beri tepuk tangan kelompoknya. Kelompok berikutnya, kelompoknya Nadine. Ya, silakan kelompoknya Safika. Iya, benar? Iya, beri tepuk tangan. Semuanya sudah memahami materinya, sudah bisa memberi pertanyaan dan menjawab pertanyaan dengan baik dan benar, ya. Nah, nanti materi ibu kumpul kembali dan akan ibu beri nilai, ya. Kemudian untuk tugas di rumah, ya, untuk tugas di rumah nanti silakan membuat resume atau kesimpulan, ya, membuat resume atau kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari tadi, ya. Nah, kemudian